Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Program Pendidikan Profesi Guru Rumpun Bahasa dan Sastra hari ini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait ruang kolaborasi topik 3. Adapun anggota kelompok kami yakni saya Selvi Oktaviana, saya Aisyah Nuranda, Saya Aisyah Harianti, Nisolia Dayatin, Ainur Harin Sahasana. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas pembahasan pertama dari hasil diskusi kami, yaitu bagaimana ketersediaan sistem dukungan di Indonesia untuk anak berkebutuhan khusus. Saya akan menjelaskan untuk unit layanan disabilitas atau ULD. ULD sendiri memiliki 3 bidang yang ada di bawahnya, yaitu ULD bidang pendidikan, ULD bidang ketenagakerjaan, dan ULD perguruan tinggi. Ketersediaan ULD pendidikan di Indonesia sudah ada, namun belum menyeluruh di seluruh Indonesia. Contohnya ULD bidang pendidikan yang ada di Indonesia yaitu Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan Yogyakarta. Adapun fungsi dari ULD ini yakni memberikan fasilitas dan layanan serta memberikan dukungan untuk pendidikan inklusif di daerahnya. Contohnya misalnya Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan Yogyakarta yang memberikan dukungan untuk pendidikan inklusif yang lebih menekankan pada terapi kepada anak disabilitas dibandingkan dengan meningkatkan asesmennya. Yang kedua adalah ULD bidang ketenagakerjaan. Untuk ketersediaannya, ULD ini lebih banyak ketersediaannya dan hampir menyebar di seluruh Indonesia. Mengapa? Karena ULD ini dibawahi oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dinas sosial, dan juga dinas ketenagakerjaan yang saling bersinergi untuk memastikan jalannya ULD ini. Adapun fungsi dari ULD ini yaitu memberikan pelatihan dan juga memfasilitasi anak disabilitas untuk mendapatkan hak yang sama dalam bekerja dan memperoleh upah. Adapun ULD bidang ketenagakerjaan sudah hampir menyebar di seluruh Indonesia, dan untuk di Samarinda sendiri sudah ada yang namanya program unit layanan ULD Samarinda. Dan yang ketiga adalah ULD perguruan tinggi. ULD perguruan tinggi ini belum dapat dipastikan apakah sudah ada atau belum di seluruh Indonesia, namun nampaknya beberapa universitas yang ada di depan, ULD Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Pendidikan Indonesia, dan ULD Universitas Mula Warman sedang mengupayakan dibentuknya ULD perguruan tinggi. Adapun untuk ULD Universitas Mula Warman, keberadaannya mungkin tidak sebesar ULD yang ada di universitas lain, namun dengan adanya ULD Universitas Mula Warman sudah membuktikan bahwa mereka telah mengupayakan dukungan untuk anak disabilitas yang sedang menempuh pendidikan di Universitas Mula Warman. Adapun penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aisyah Harianti. Oke, melanjutkan penjelasan dari teman saya Aisyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pusat sumber. Pusat sumber sendiri merupakan lembaga khusus yang didirikan untuk memberikan informasi dan layanan untuk anak-anak berkebutuhan khusus atau ABK. Kenapa? Agar mereka bisa bersekolah di sekolah-sekolah terdekat di rumah mereka. Lalu untuk pusat sumber ini sendiri ada 3 sebenarnya. Yang paling pusat adalah UPTD, Unit Pelayanan Terpadu Daerah. Nah, unit pelayanan terpadu daerah ini yang paling atas. Jika UPTD di daerah tersebut tidak ada sebagai pusat sumber, maka yang dijadikan pusat sumber adalah sekolah SLB sebagai pusat sumbernya. Jika SLB tidak ada di daerah tersebut, maka sekolah umumlah yang menjadi pusat sumber di sini. Seperti yang kita lihat, ini ada beberapa contoh UPTD yang ada di beberapa wilayah. Yang pertama ada UPTD ABK Sidoarjo, yang kedua UPTD Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif, yang ketiga Kantor Pusat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusi PLDPI Banjarmasin. Nah, apa aja sih fungsinya pusat sumber ini? Yang pertama, tentu saja seperti namanya tadi, pusat sumber memberikan informasi kepada sekolah-sekolah terkait pendidikan inklusi dan khusus. Yang kedua, penyediaan layanan terapi dan bimbingan kepada anak-anak ABK. Lalu yang ketiga, memberikan terobosan di bidang
pendidikan inklusif. Karena UPTD kan mempunyai database dari anak-anak ABK dan mereka sendiri mempunyai penelitian dan pengembangan terkait anak ABK. Jadi mereka berfungsi untuk memberikan terobosan. Nah, selanjutnya untuk kesimpulannya sendiri ya, pusat sumber ini seperti UPTD itu menjembatani kesulitan antara penyelenggara dengan pendidikan inklusi, lalu menjembatani pula permasalahan yang terjadi pada anak ABK dan guru kelas yang ada di sekolah-sekolah inklusi atau sekolah-sekolah SLB seperti itu. Nah, itu tadi penjelasan dari saya terkait pusat sumber. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Anis. Kepada Anis, dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sistem dukungan terkait dengan sekolah khusus atau sekolah luar biasa. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia itu sudah mulai banyak tersedia sekolah khusus atau sekolah luar biasa di daerah masing-masing. Nah, untuk ketersediaan itu sekolah luar biasa itu didirikan oleh pemerintah ataupun juga swasta atau yayasan. Adapun contoh sekolah luar biasa di Samarinda, yang pertama itu SLB Negeri Samarinda. Nah, untuk SLB Negeri Samarinda ini dikelola oleh pemerintah. Yang kedua itu ada SLB Widya Karya Samarinda. Untuk SLB Widya Karya Samarinda ini dikelola oleh swasta. Nah, di sini kita ketahui bahwa SLB itu ada beberapa tipe, dari tipe A sampai tipe G. Yang tipe A itu SLB-nya ini diperuntukkan untuk anak-anak yang tunanetra, di mana anak-anak tunanetra itu memiliki gangguan pada indera penglihatannya. Untuk metode pengajaran dari tunanetra itu bisa menggunakan metode tulisan huruf braille atau juga huruf atau benda yang timbul dan juga rekaman suara. Lalu selanjutnya itu ada SLB tipe B. Nah, untuk SLB tipe B itu merupakan sekolah yang diperuntukkan untuk anak-anak yang tunarungu, di mana anak tunarungu itu memiliki kekurangan dalam indera pendengaran. Nah, metode pengajarannya bisa melalui bahasa isyarat, membaca gerakan bibir, dan juga mereka memiliki alat bantu dengar. Lalu selanjutnya di situ ada SLB tipe C. SLB tipe C itu ditujukan untuk anak yang tunagrahita. Untuk anak tunagrahita di sini anak-anaknya memiliki kondisi atau keterbelakangan mental. Nah, untuk metode pengajaran pada SLB tipe C itu bisa menggunakan metode pendekatan scaffolding. Lalu yang selanjutnya itu ada SLB tipe D. Nah, SLB tipe D ini diperuntukkan untuk anak-anak yang tunadaksa, di mana anak-anak tunadaksa itu mengalami kondisi gangguan gerak atau yang disebabkan oleh kelainan struktur tubuh, misalnya dia karena faktor bawaan lahir atau juga kecelakaan dan lain sebagainya. Untuk metode tunadaksa ini, guru bisa memberikan edukasi tentang bagaimana cara mereka mengembangkan potensi diri mereka, terus itu merawat diri dan juga membangkitkan percaya diri mereka. Lalu selanjutnya itu ada SLB tipe E. Nah, untuk SLB tipe E itu untuk anak-anak yang tunalaras. Nah, untuk anak-anak yang tunalaras ini mengalami kondisi di mana memiliki hambatan pada emosinya. Untuk metode pengajarannya bisa guru memberikan bimbingan kepada anak-anak ini untuk mampu mengendalikan emosinya dan juga mematuhi norma sosial yang berlaku di masyarakat. Lalu yang terakhir itu ada SLB tipe G. Untuk SLB tipe G ini adalah untuk dimana untuk SLB tipe G itu untuk diperuntukkan untuk anak-anak yang memiliki tunaganda, atau di mana kondisi itu seseorang memiliki dua atau lebih kelainan, misalnya tunanetra dan tunarungu, atau tunarungu dan tunagrahita dan lain sebagainya. Untuk metode pengajarannya, guru mengikuti kondisi dari siswa yang memiliki kelainan tersebut. Oke, untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan kami yaitu Mbak Ainul Khairunisa. Baik, di sini saya akan melanjutkan terkait dunia usaha dan industri. Nah, secara umum layanan yang mendukung adanya perusahaan yang mendukung adanya layanan disabilitas
yaitu yang pertama di sini ada PT Eko Indonesia, yang kedua PT Widaya Inti Plasma Sidoarjo, dan PT Lamta Agung Surabaya. Nah, pada kegiatan ini Kementerian Perindustrian bekerja sama dengan beberapa perusahaan-perusahaan yang ada. Nah, Kementerian Perindustrian berkomitmen untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Jadi dalam kondisi ini Kementerian Perindustrian membuat suatu kegiatan dengan aspek 3 in 1, di mana di dalamnya terdapat pelatihan, kemudian sertifikasi, dan kemudian penempatan kerja. Nah, dalam kondisi ini penyandang disabilitas diberi kesempatan untuk mengikuti beberapa kegiatan-kegiatan yang ada di beberapa perusahaan terkait. Nah, kemudian penyandang disabilitas mendapatkan sertifikasi dan siap untuk ditempatkan kerja. Nah, penempatan kerja ini kembali lagi ke perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan industri-industri ini, yang bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian ini. Nah, diharapkan adanya kegiatan ini bisa menekan juga angka pengangguran khususnya penyandang disabilitas. Nah, kemudian dalam proses kegiatan ini adalah menekankan pada proses produksi pembuatan sepatu atau alas kaki. Dalam kondisi ini juga diharapkan penyandang disabilitas memiliki keterampilan dalam dunia usaha. Nah, kemudian dapat kita lihat pada tahun 2017, di mana di tahun 2017 ini sudah sebanyak 50 peserta yang mengikuti pelatihan tersebut di perusahaan PT Eko Indonesia dan PT Widaya Inti Plasma. Kemudian ada juga di tahun 2018. Nah, di 2018 ini juga sudah ada peserta yang mengikuti sebanyak 45 peserta. Pada program ini, Kementerian Perindustrian berkomitmen untuk meningkatkan sumber daya manusia, khususnya dalam penyandang disabilitas. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Rahmah. Selanjutnya adalah organisasi masyarakat sipil atau organisasi non-pemerintah. Yang pertama adalah Yayasan Empati atau Masyarakat Peduli Autis Indonesia. Yang kedua adalah Teman Autis, Bandung Independence Living Center. Yang ketiga adalah CIKAL, Center for Improving Qualified Activity in Life. Yang keempat adalah Sahabat Hati yang berada di Kota Samarinda. Nah, dari keempat organisasi non-pemerintah ini memiliki tujuan yang sama, yaitu yang pertama adalah aktif pada kegiatan anak muda disabilitas, lingkungan, dan pendidikan. Yang kedua, mendukung tatanan masyarakat yang inklusif, adil, dan saling menghormati satu sama lain. Yang ketiga, menjadi wadah yang aktif mendukung tumbuh dan kembangnya individu dengan melalui penelitian, pendidikan, dan pelatihan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem dukungan layanan anak berkebutuhan khusus yang keenam, yaitu program transisi. Ya, seperti yang kita tahu, program transisi adalah program yang mana yang dilakukan oleh pemerintah, sekolah maupun lembaga masyarakat yang mana memberikan wadah kepada anak berkebutuhan khusus untuk melewati masa transisi dari layanan terapi menuju pendidikan selanjutnya. Contoh misalnya anak berkebutuhan khusus berada pada tingkat SMP. Sebelum masuk SMA, anak berkebutuhan khusus yang SMP ini akan diberikan program transisi, akan diikutkan dalam program transisi. Begitupun pada kelas yang SMA. Kelas yang SMA akan mengikuti program transisi untuk masuk ke dalam dunia pekerjaan nantinya. Ya, di sini di Indonesia ada 2 kota, kelompok kami ambil contoh yang mana program transisi anak berkebutuhan khusus. Yang pertama pada Kota Blitar. Ya, Kota Blitar ini pada UPTD Dinas Sosial memberikan layanan kepada anak berkebutuhan khusus terkait program transisi. Adapun program transisi yang dilakukan oleh UPTD Dinas Sosial Kota Blitar itu berupa layanan bimbingan kepada anak berkebutuhan khusus
kepada orang tua anak berkebutuhan khusus tersebut, kemudian kepada sekolah lanjutan yang mana anak berkebutuhan khusus ini ingin melanjutkan ke situ. Jadi sebelum itu pada UPTD Kota Blitar ini memberikan pelayanan berupa asesmen kepada anak berkebutuhan khusus untuk di asesmen bagaimana minat dan bakat. Kemudian hasil dari asesmen tersebut akan diberikan kepada sekolah lanjutan anak berkebutuhan khusus tersebut. Kemudian program dari Kota Blitar ini juga menyediakan sarana dan prasarana kepada sekolah-sekolah inklusi yang ada di Kota Blitar yang terbatas dalam sarana dan prasarana di sekolahnya. Kemudian yang terpenting dalam UPTD Kota Blitar ini memberikan program home program yang mana itu seperti kelas tambahan kepada anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus bisa mendaftar pada home program tersebut. Kemudian pada home program tersebut anak berkebutuhan khusus akan dibimbing, dilatih seperti misalnya musik, membatik, dan keterampilan lainnya, sehingga ketika anak ini lulus SMA akan siap untuk memasuki dunia pekerjaan. Kemudian contoh kelompok kami yang kedua yaitu Kota Padang. Ya, di Kota Padang juga melaksanakan program transisi yang disediakan oleh UPTD daerah Kota Padang, yaitu layanan disabilitas program transisi. Nah, pada UPTD Kota Padang ini layanan yang diberikan yaitu berupa layanan bimbingan seni seperti bermain musik, kemudian melatih gerak memberikan pada disabilitas atau anak berkebutuhan khusus tertentu. Dan ini di Kota Padang tidak memberikan secara pelayanan itu secara gratis. Begitupun juga dengan Kota Blitar tadi. Kemudian di Kota Padang ini UPTD Dinas Sosialnya juga menjalin komunikasi dan kolaborasi bersama perusahaan atau dunia usaha yang ada di Kota Padang, sehingga dapat melatih anak berkebutuhan khusus tersebut. Ya, mungkin itu saja dari kelompok kami. Kesimpulan dari kelompok kami, 6 sistem dukungan untuk pelayanan anak berkebutuhan khusus ini sangat diperlukan bagi anak berkebutuhan khusus. Khususnya mungkin bisa dijadikan di setiap daerah. 6 sistem dukungan ini bisa diadakan atau diberikan ketersediaan, karena pada kenyataannya hanya daerah-daerah tertentu saja yang memberikan sistem dukungan ini. Terima kasih dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.